Oke, kita kembali lagi di Curhat Bisnis, bagian dari konten MVP, marketing versi Panji. Tapi spesifik Iya. hanya di bisnis. Ini gue tidak menampilkan wajah dan tidak menampilkan nama sesungguhnya tamu gue kali ini. Di Curhat Bisnis, dia kemarin mampir di kolom Instagram, kemudian curhat curhat beneran. Nah, karena curhatnya itu sangat dalam dan sangat jujur, Ganpe mau coba ngobrol sama gua, tapi dengan tidak mengungkap identitasnya karena nggak enak sama orang-orang yang kenal sama dia. Ganpe, apa kabar? Baik baik, Bang. Oke. Alhamdulillah. Ganpe, coba cerita lagi deh apa yang waktu itu lu tulis di kolom Instagram gua. Ya sebenarnya gue juga bingung nih kok tiba-tiba gue bisa kepilih ya masuk di curhat bisnis loh, Bang. Loh, Karena kan gue kemarin itu benar-benar pure, benar-benar murni gue curhat doang kan. ya kan bagus justru karena jujur gua ajak. Siapa tahu gue bisa bantu, Oke. bro. Insya Allah, Bang, mudah-mudahan lah, Bang. Oke, gimana jadi masalahnya gimana? Jadi intinya gue ini dulu mantan gambling addict, pecandu judi online. Ya, Yang benar-benar istilahnya itu kalau kata kerennya itu compulsive gambling lah. Dari tahun 2003 gue mulai kenal sama judi online ini. Jadi di masa gue judi online ini gue udah kehilangan segalanya, Bang. Dari teman-teman, kepercayaan orang tua, bahkan istri gue juga hilang udah begitu aja ninggalin gue. Memang judi ini kayaknya bisa disamakan kayak narkoba, mungkin lebih bahaya kali ya. Karena kalau narkoba kan jelas kadang kelihatan gitu orangnya dia makan narkoba kurus, jadi kayak sakitan gitu ya. Kalau judi kan enggak tuh, tapi lebih dalam impactnya atau akibat yang disebabkan oleh judi online ini emang parah banget sih, Bang. Nah, gue dulu pernah menjadi pegawai negeri sipil. Karena orang tua gue juga pegawai negeri sipil, adik gue juga pegawai negeri sipil, tapi kemudian gue dipecat pada tahun 2017. Ya diakibatkan karena kecanduan judi gue ini, ya kayak di kantor dulu gue sempat gadaikan barang-barang kayak laptop, kamera kantor, khusus buat judi ini untuk nafsu judi gue ini gue nggak terkendali, benar-benar nggak terkendali, Bang. Dan gue sempet terakhir ini yang terakhir gue pergi dari rumah itu 4 tahun, Bang. Istilahnya ya kabur lah dari rumah ya, udah istilahnya orang-orang udah nyariin ke rumah segala macam buat tagih utang lagi, ya banyak lah, Bang. Ya tetap aja orang tua gue sih belain gue, dia tetap kadang bayarin utang-utangnya semampu dia kan. Dan gue baru kembali ke rumah itu tahun kemarin pas baru-baru habis corona. Nah, jadi sekarang sih intinya gue sih udah sober, udah berhenti ya, ya terserah sih mau orang percaya apa enggak gitu ya. Tapi gue udah setahun ini gue udah benar-benar nggak nyentuh lagi yang namanya judi ataupun judi online. Ya, tapi gue sekarang untuk memulai hidup lagi, untuk memulai mencari pekerjaan, mencari istilahnya bisnis, itu agak sulit karena yang pertama modal terbatas. Yang kedua itu gue sama sekali nggak ngerti gimana cara memulai bisnis yang benar ya. Karena keluarga gue kan basicnya itu rata-rata pekerja, Bang ya. Kayak bokap gue kan tadi PNS, adik gue juga PNS, gue juga dulu PNS. Jadi untuk memulai itu bingung gitu. Walaupun istilah kuliah gue dulu S2-nya itu di bisnis, walaupun majoringnya atau ininya di keuangan finance. Jadi ya
intinya curhat gue begitu. Gue pengen gimana sih gue mulai hidup gue yang sekarang ini, karena umur gue kan udah 37 bang. Gue kemarin-kemarin juga sempat nyari-nyari kerjaan lain gitu kan. Tapi ya mentok di umur, kadang udah ngelamar berapa kali juga, dipanggil juga enggak gitu kan. Kadang gue datang ke tempat yang lamaran kerjanya, gue datang kayak gue nganter anak gue gitu loh, karena gue paling tua sendiri gitu loh. Dan sekarang juga banyak perusahaan kan rata-rata mereka nyarinya yang fresh graduate, yang baru lulus kuliah, yang masih bisa mungkin istilahnya tenaganya masih segar gitu kan. Sedangkan gue udah 37 tahun, pengalaman juga istilahnya pegawai negeri kan, mohon maaf ini istilahnya skillnya itu kan ya kita kan nggak terlalu yang apa sih namanya yang mendalam gitu ya, skillnya kita yang sesuai dengan kementerian kita masing-masing. Kalau yang umum kan kita nggak kurang paham lah gitu yang untuk yang bagian-bagian pekerjaan kayak di bidang swasta gitu. Jadi ya gue curhatnya sih intinya gitu, gimana kira-kira gue memulainya itu gimana. Kemarin juga gue sempet mikir gini, kan gue bikin Instagram pecandu judi ini sebenarnya gue juga sekalian pengen nolong lah, karena gue tahu di luar sana banyak sebenarnya yang kayak gue gini bang, tapi kurang terekspos ya, karena mungkin eksposnya kan sekarang mungkin fokusnya orang-orang rata-rata ke narkoba bang ya. Pemerintah itu kan fokus juga ke narkoba, sedangkan judi online ini mungkin masih istilahnya masih anak bawang lah. Tapi gue nggak tahu nih ya, itu menurut pendapat gue gitu loh. Jadi gue bikin Instagram pecandu judi ini berniat untuk menolong lah. Ayo yang keluarganya yang kira-kira pecandu judi, lo sharing lah. Atau lo yang memang pecandu judi pengen berhenti, lo sharing lah. Karena banyak bang, gue rasa ada kali jutaan kalau di Indonesia ini yang benar-benar kompulsif ya, yang benar-benar kecanduannya itu udah di luar batas untuk yang judi online ini. Karena gue di masa-masa gue kan dulu sering gitu kabur gitu kan. Nah kabur gue kadang kan ke warnet gitu, tidur di warnet, tidur di masjid gitu kan. Nah kadang di warnet itu gue ketemu tuh orang-orang yang sama kayak gue, yang benar-benar ceritanya kadang dia anak perwira gitu kan, kadang dia kuliah di kampus-kampus yang terkenal di Indonesia, kampus-kampus negeri yang ini top, tapi ya hidupnya hancur juga gara-gara judi online. Ya gue bikin ini kemarin juga gue mikir apa bisa ya, maksudnya bukan dijadiin bisnis ya, karena namanya keluarga penjudi ataupun penjudi mereka udah benar-benar istilahnya tersiksa gitu kan, udah ini kok gue bisnisin gitu loh, apa gimana caranya gitu, apa bisa gitu loh bang, dengan gue niat gue menolong bikin Instagram ini, bisa gue juga maksudnya ya setidaknya gue untuk jalannya gimana gitu ya, sementara itu aja dulu bang. Oke, Ganpe terima kasih banyak atas kejujurannya. Gua sih tipikal orang yang percaya sama kesempatan kedua. Terus gue tipikal orang yang percaya untuk mencoba memahami daripada membenci. Gue nggak pernah terlibat sama judi, apalagi sampai candu. Tapi kan sebenarnya kita semua kan punya candu masing-masing ya, Ganpe. Ya. Dan gue pengen ngebantu lu. By the way, lu bilang berarti istri lu udah cerai atau gimana maksudnya? Udah cerai, udah 2 tahun ya, dia udah nggak tahan. Jadi gue dulu sempet ditempatkan di suatu kota lah ya. Beda, gue kan sekarang di Jakarta nih bang, domisili gue. Gue ditempatkan di provinsi lain gitu. Waktu itu gue baru jadi PNS. Ya, gue ya duit gaji, kan gue gaji misalnya masuk ke dia nih, diem-diem gue ambil, terus barang-barang dia kayak emas gue jual, gue bijiin gitu. Terus ya udah nggak inilah istilahnya, walaupun kalau kata orang susah senang bersama, mungkin dia udah nggak tahan kali ya. Ya udah jadi. Ganpe, boleh tahu nggak waktu itu pemicu lu akhirnya insaf tuh apa ya?
hidup kayak gini. Gue udah hampir 18 tahun ya, dari 2003 ke 17 lah, 17 tahun. Ya hidup gue gitu-gitu aja, tiap hari mikirnya gimana hari ini bisa judi. Bangun pagi yang dilihat skor bola, skor basket, skor pokoknya gue seluruh tim di Eropa ini, ya seluruh tim bola di dunia ini mau dari liga kecil lagi itu gue udah hafal di luar kepala lah. Tim basket mau di NCAA, mau NBA, mau NFL, mau MLB, semua gue jadiin bang. Capek Wow. gue bang. Dan ya gue ingat orang tua gue kan udah pensiun bang. Jadi ya gimana ya? Oke, Ganpe, sorry gue potong. Berarti saat ini lu nggak ada kesibukan kan? Ya kesibukan gue cuma paling nemenin ponakan Zoom gitu. Jadi gue sekarang ini bang, ya istilahnya gue masih dikasih uang jajan sama bokap nyokap 3 hari sekali gue dikasih 50.000, itu cukup buat bensin motor dan makan di rumah udah. Oke. Jadi saat ini lu sama di rumah sama orang tua berarti? Oh enggak, ini gue di rumah lain, ada rumah lain lah gitu. Oke. Gue tiap pagi pulang. Ya, kenapa gue nanya seperti itu? Karena gini, kan gue punya beberapa temen yang pecandu narkoba, ada beberapa kenalan gue juga yang pernah masuk penjara. Ya, Memang okay. paling susah untuk mengubah stigma orang. Yes. Dan serba salah ya, kita mau jujur sama diri kita sendiri, nggak dikasih kerjaan. Kita nggak bilang bahwa kita tadinya pecandu judi, ntar orang tahu jadi tambah hancur karena nggak dipercaya, jadi tambah salah kan serba bingung. Ya, Nah, betul sekali. gua mau usul, tapi ini belum tentu benar ya Ganpe. Ini sesuatu yang lu pikirin sendiri dan lu ambil keputusannya sendiri sebagai keputusan orang dewasa yang lagi pengen mengubah hidup aja. Oke. Gua usul yang lu lakukan sekarang ini benar. Artinya mencoba untuk menjadi, ini nggak ada istilah yang lebih tepat untuk gue pakai, tapi gue pakai aja untuk menjadi content creator yang membahas soal menjadi pecandu judi yang insaf. Dan dengan itu, Ganpe, gue usul lu ganti nama Instagramnya. Daripada pecandu judi, lu ganti jadi pejudi insaf. Kenapa? Karena konotasinya lebih positif daripada pecandu judi. Oke, noted bang, oke. Ya, karena kalau lu bilang pecandu judi, kesannya lu masih menjadi pecandu judi. Atau yang lu panggil adalah para pecandu judi. Jatuhnya ntar di lingkaran yang gak enak nih. Kalau lu ganti dengan pejudi insaf, lu bisa memanggil orang yang seperti yang tadi lu bilang, sebenarnya itu pengen banget, tapi nggak bisa gitu misalnya. Dan gue usul, jangan cuman punya Instagram, punya YouTube. Karena di YouTube, kalau lu disiplin, monetisasinya lebih jelas daripada Instagram. Nah, dalam hal itu, kalau emang lu mau jadi content creator yang bersirkulasi di topik pejudi insaf, itu sangat memungkinkan. Gua nggak bisa bilang duitnya akan datang cepat, karena gua akan bohong. Tapi setidaknya lu lagi setidaknya lu nggak bergantung sama orang lain hidup lu. Nggak bergantung dengan belas kasih orang lain, karena orang lain mungkin nggak ngasih belas kasih ke lu. Enggak, oke. Yang kedua, lu sedang melakukan sesuatu daripada lu diem cuma nemenin ponakan Zoom. Setidaknya lu punya cara pandang yang lebih positif sama diri lu sendiri karena lu tahu lu lagi mau mengubah keadaan lu. Belum ada duitnya, tapi lu tahu lu lagi mengubah keadaan lu. Lu punya misi gitulah. Hidup tuh sekarang punya misi. Gue janji akan lebih bahagia daripada mengasihani diri sendiri. Ya, jadi walaupun belum ada duitnya, tapi setidaknya A, lu nggak bergantung sama orang lain. B, lu udah mulai jalan ke arah yang benar. Dan C, kita berdua bisa sepakat bahwa yang lu akan bagi pasti akan ada manfaatnya untuk orang lain. Karena gua punya temen gua ini dulu pecandu narkoba, kemudian dia mengaku bahwa dia kecanduan dan dia berusaha untuk bersih, dan kemudian dia bersih, akhirnya dia jadi fasilitator di BNN, kerjanya penyuluhan.
Nah, BNN kan enak ya, untuk kalau kecanduan narkoba ada lembaganya BNN. Tapi kalau Iya betul. kecanduan judi kan nggak ada lembaganya kan nih, lembaga kecanduan judi kan nggak ada gitu. Nggak Jadi ada. ya, lu lakukan sendiri karena kita tahu sebagai bisnis model, karena gue tahu kuliah lu pasti nangkep ke arah sana dan wawasan lu luas tadi dari deskripsi lu. Bisnis model orang insaf mencoba untuk berbagi itu gede banget manfaatnya. Banyak yang benar-benar hidup dari situ. Dan bukannya kita nyari duit dari dosa kita, tapi karena kita berdamai dengan keadaan kita kemudian diberkahi sama rezeki. Gitu aja, karena kita pengen apa yang kita lewati itu jadi manfaat untuk orang lain. Jadi gue mau bilang sama lu, keputusan lu untuk jadi content creator dimulai dari akun ini, itu sudah benar. Gue dukung. Tapi diganti dari pecandu judi jadi pejudi insaf, pejudi insaf, dan punya kanal YouTube supaya kelak kedisiplinan lu, konsistensi lu akan ada manfaat revenue. Nah, ini sekarang kita ngomongin kedisiplinan ya. Ganpe, nih gue berharap lu menerima baik-baik masukan gue nih Ganpe. Oke. Kan ente nganggur juga nih, nggak ngapa-ngapain dong. Iya. Dan ente kan pengen buru-buru dapat duit dong. Iya. Nah, pertanyaan saya, kenapa Anda jarang-jarang posting ya kalau kegiatan pun kagak ada? Kalau gue jadi lu ya Ya. Ganpe. Ini tips ya Ganpe. Iya, iya. Kalau gue jadi lu, gue akan banyak di video ketimbang di grafis. Salah satu alasannya adalah Oke. karena video lebih terasa kejujurannya. Dari sudut pandang gue, Oke. banyak banget akun-akun yang mau ngasih tips tapi grafis. Kayak akun tips bisnis kan banyak banget tuh di Instagram, banyak banget. Oke. Tapi kan kita nggak tahu nih orang beneran bisa bisnis atau dia copy paste aja gitu. Beneran deh, gue kalau Oke. buka Instagram ya, lu buka Instagram habis itu pakai hashtag entrepreneur atau business gitu. Itu banyak yang suka kasih grafis-grafis, meme-meme kayak yang lagi lu buat. Kalau lu kan capturean dari berita kelihatannya. Cuman mereka tuh ngambil-ngambil dari yang lain, jadi nggak genuine gitu. Di sisi lain, akun Instagram yang isinya capturean tuh agak kurang menarik. Gue usul video. Nah, lu mungkin nggak nyaman dengan mengungkap identitas lu. Dan menurut gue nggak apa-apa. Betul sih, itu dia. Ya, menurut gue nggak apa-apa. Ada banyak cara, Ganpe. Lu bisa arahin kameranya ke tembok, arahin kameranya ke sebuah foto, arahin kameranya ke sebuah mainan atau apapun itu. Nggak penting. Tapi yang penting adalah lu membiasakan diri untuk cerita apa yang lu punya tentang kecanduan lu. Cerita aja. Lu bagi-bagi jadi berapa video. Kan lu nggak ngapa-ngapain. Dan kalau ada sesuatu yang lu punya pengalaman. Lu ceritain aja semua pengalaman lu judi dari dulu sampai sekarang. Tapi mohon dibuka dengan lu pejudi insaf. Dan ditutup dengan cerita bahwa gue insaf. Dan lu selalu kasih tahu kenapa orang jangan judi. Karena kalau misalkan lu cuma cerita masa lalu doang tapi nggak dibuka dan ditutup sama itu, takutnya jadi kesannya lu memancing orang untuk jadi judi gitu. Karena gue yakin pasti lu punya cerita-cerita seru dan deg-degan dan mengagumkan soal judi, gue yakin lu punya gitu. Banyak sih. Banyak, dan dalam tanda kutip ya, Ganpe, emang ini doang yang lu punya. Jadi inilah yang jadi aset lu. Gue tuh selalu percaya di balik kelemahan orang, sebenarnya itulah kekuatannya. Sebaliknya di balik kekuatan seseorang, itulah titik kelemahannya. Nah dari sisi ini, judi adalah kelemahan lu. Tapi kita berdamai aja dan kita manfaatin jadi kekuatan lu. Orang lain gak punya cerita kayak yang lu punya, Ganpe. Dan mungkin karena lu jujur, orang jadi pengen tahu. Baik yang udah pernah judi dan pengen berhenti, yang udah pernah judi dan berhenti, yang gak pernah judi tapi tertarik sama cerita lu, semuanya akan merapat. Tapi Ganpe, di atas semua ini, yang paling krusial adalah kedisiplinan. Konsistensi. Makanya gue bilang sama lu, kalau emang lu nggak ngapa-ngapain dan lu ada di rumah yang sebenarnya lu bisa terbuka kayak gini, kayak rumah saat ini kan lu ada di sebuah rumah ini kan bukan lagi sama orang tua. Artinya kan lu bisa bikin konten ini tanpa kedengaran sama orang tua lu karena takut orang tua lu ngapain nih si Ganpe ngomongin beginian kan gitu kan. Iya. Bikinlah Ganpe, bikin yang disiplin dan gerilya dalam arti kata. Coba cari hashtag judi di Instagram atau gambling di Instagram atau cari hashtag judi atau ketik judi di YouTube atau
atau gambling atau candu judi atau apapun di YouTube, lalu hadirkan diri lu di kolom komentar tanpa berniat jualan. Cuman bilang aja, iya gue juga pernah kayak gini makanya gue sharing di kanal gue. Belum Artinya ada gini, bang. maksudnya belum ada apa? Gue udah pernah search di Google, di Instagram, di YouTube. Itu rata-rata ya nggak ada, paling berita-berita doang tentang ini bandar judi online gitu Nggak, segala maksudnya macam. nggak pernah ada yang insaf. Nggak pernah ada yang muncul gitu loh. Makanya ini Bagus, semua pertama. Dan bagus. kemarin juga gue baru berapa bulan gitu ada satu yang istilahnya dia join gitu, dia istri seseorang yang benar-benar pecandu judi dan sudah 15 tahun. Ini sampai sekarang gue bikin ini dan gue bilang sama dia, gue sendiri nggak ngerti gimana gue bisa berhenti gitu loh. Tapi gue jelaskan aja pengalaman gue, nggak enaknya, sengsaranya main judi gitu kan. Terus gue Ya, jelasin caranya. Dia sampai sekarang katanya suaminya masih gitu loh. Dan ya. gue bilang nanti gue udah ngomong rencana sama dia, gue pengen nanti kita bikin grup lah konseling gitu ya, bikin grup misalnya pertamanya grup WhatsApp konseling tentang bahaya judi ini, jadi kumpul gitu korban-korban keluarga, korban-korban misalnya yang keluarganya ada yang pejudi yang udah berapa lama gitu, bagi-bagi pengalaman gitu bang. Oke, Udah Ganpe ada gini, tapi baru satu orang. kalau emang nggak ada orang yang bikin kanal insaf judi atau ngaku udah nggak mau judi, itu justru bagus karena lu pemain satu-satunya, bagus itu. Poin gue yang tadi gue ingin sampaikan adalah setelah lu punya akun Instagram dan lu konsisten di situ, setelah lu punya akun YouTube dan lu konsisten di situ, kalau lu mau nggak mau kerja 2 kali ya, lu bikin videonya durasinya 4 menit, 5 menit. Gue curiga sih ntar manjang sendiri, mungkin lu 10-15 menit. Lu potong aja 1 menit taruh di Instagram. Dari 15 menit lu kan bisa potong beberapa tuh, bisa jadi 5 video 1 menitan. Jadinya lu punya punya konten yang konsisten di Instagram lu. Tapi untuk kita tarik ke YouTube-nya. Nah, untuk punya YouTube dan punya Instagram saja tidak cukup kalau orang nggak tahu lu punya YouTube dan lu punya Instagram. Jadi untuk supaya orang tahu lu punya YouTube dan punya Instagram yang ada manfaatnya, lu muncul di, kalau nggak ada nih orang kanal-kanal yang ngaku judi, lu muncul di semua kanal yang adalah dunia judi lu. Misalnya ada kanal Liga Inggris, mampir ke situ. Misalnya ada akun YouTube Poros Halang, mampir ke kolom komentar. Abang-abang seru banget pembicaraannya, saya juga zaman masih judi, saya suka nebak-nebak skor Manchester United, apapun itu, kasih value untuk orang. Jadi kasih nilai, jadi bukan jualan, kasih nilai, kasih manfaat untuk orang dari kolom komentar tersebut gitu. Tapi lu gerilya, lu tadi lu bilang lu bisa judi di basket, mampir aja ke basket. Lu judi di American football, mampir. Ada kan akun Instagram fans NFL di Indonesia, mampir, kasih value, kasih nilai. Sehingga mereka lama-lama tertarik sama lu dan ngeliat nih apaan sih, dan ketika mereka ngintip, mereka menemukan betapa tingginya nilai manfaat dari kanal YouTube lu. Sebagai saran, tolong pelajari kanal YouTube judulnya The Bodoh. Nah udah, saya kemarin sempat komen di Instagram mereka. Nah, ya itu. Bodos. Ya. Gimana? Mereka nawarkan untuk bikin bikin konten, tapi belum ada hubungin lagi gitu. Ya, berarti lu yang Itu yang harus pertama kali gua hubungin itu, karena gue mikir ya walaupun kaitannya ya sama-sama pecandu tapi kan beda ya. Tapi ya gue kemarin mikirnya cuma mereka, karena gue sering lihat juga mereka di YouTube-nya Bang Panji kan. Ya, betul. Gua minta lu mempelajari kedisiplinan mereka, videonya seperti apa. Lu nggak mesti mirip mereka karena mereka kan rame-rame. Lu bisa aja sendiri gitu. Dan eksekusinya harus lu cari tahu sendiri. Pokoknya kuncinya gini, Ganpe. Apapun eksekusi video lu, jangan bikin ribet karena ribet adalah musuh konsistensi. Semakin sederhana, semakin besar kemungkinan lu bisa konsisten. Itulah kenapa video YouTube gua semuanya dari handphone. Karena yang gue incer konsistensi. Jadi jangan bikin ribet, nggak usah aneh-aneh. Apapun yang gampang, itu jalan produksi yang lu ambil. Yang paling penting adalah sering. Sisanya gerilya. Yang bisa ngebantu lu saat ini adalah, nggak tahu bukan sayang. Tadi gue ngomong sayangnya, tapi ini sebenarnya keuntungan adalah diri lu sendiri.
Lu nggak bergantung sama orang lain, lu nggak perlu minta orang lain, lu sendiri. Pertanyaannya adalah segigih apa lu mau mengubah nasib lu. Semakin gigih, semakin disiplin, semakin jujur, semakin konsisten, semakin rajin untuk mampir ke kolom komentar orang, semakin tulus untuk ngasih nilai kepada orang tersebut lewat kolom komentar lu, dan semakin cepat pertumbuhan lu. Sisanya gue setuju collab. Kapan ini kan baru ini ya, baru sekilas doang. Nanti kapan-kapan kalau misalkan gue lihat lu udah konsisten, baru nanti lu gue izinin untuk mampir ke kanal YouTube gue. Siap, Ya. siap. Tapi gue nggak mau Ya. kalau lu nggak konsisten, buat apa gue bantu tapi lu kagak ada konsistensinya. Nah, kemarin ini Bang, gue mikirnya kan, gue udah sebenarnya sebagian kecil ya kita bilang ya. Gue tadi juga banyak yang dari lu omong ini baru kepikiran di gue, bener juga. Tapi sebagian kecil kayak memulai YouTube yang tadi dilihat di mana itu tadi udah gue pikirkan, sudah gue sempat terpikir oleh gue gitu. Tapi gue kembali lagi tadi masih mikir perasaan orang tua gue, karena orang tua gue ini udah sangat trauma sekali Bang, sangat trauma sekali sama yang, karena gue dari keluarga yang benar-benar istilahnya berpendidikan, keluarga yang benar-benar baik-baik, ibu gue juga ketua majelis, itulah pokoknya yang benar-benar udah trauma. Mereka udah sampai mungkin duit bokap gue ini udah tinggal benar-benar di bank aja itu udah tinggal ratusan ribu Bang, itu semua gara-gara gue. Padahal bokap gue itu dulu pejabat Bang, Ya pejabat. nggak maksud gue apa dari mereka yang menghalangi lu untuk bikin kanal YouTube? Yang pertama kan istilahnya yang tadi gue pengen unknown ya benar, tapi gue mikirnya tadi kalau gue unknown apa gue bisa laku gitu loh istilahnya. Kok Bisa, kayaknya kalau gue unknown gue nggak tulus gitu loh. Gue masih bisa. takut orang nanti mikir, oh ini pasti dia masih banyak yang nyari apa segala macam gitu loh. Padahal Ganpe, gue dia murni. gue kasih masukan. Hah? Ya bang. Bayangkan yang lagi lu kembangin ini IP. Oke. Ya, bayangkan tuh IP. Jadi bukan pribadi. Siapapun bisa jadi si Iya sih. pe, pe, pejudi insaf. Siapapun. Oke. Dan kalau misalkan lu mikirnya IP, itu lu akan lebih percaya diri bahwa ini bisa jadi bisnis yang oke. Kayak ini loh dulu, akun Pocong, lu tau Pocong kan? Akun Pocong itu si Arif Muhammad. Pocong itu Omar Arif Muhammad ya benar-benar. Ya kan dulu kan Arif Muhammad kan nggak ngasih tahu kalau dia Arif Muhammad, dia cuma bikin akun Pocong. Twitternya ya Betul, Pocong ya. Twitternya. Tapi Ya, dia konsisten, dia lucu, terus orang nggak tahu dia siapa, justru kerahasiaannya itu yang bikin orang penasaran, dan dia kembangin IP yang bagus, jadilah film. Akhirnya jadi film kan, dan jadi buku dan segala macam. Jadi IP lah intinya. Batman juga orang kan nggak tahu dia siapa, tapi kan tetap seru gitu. Dan kalaupun ada apa-apa terjadi sama lu kan orang lain bisa ngegantiin karena yang lu gedein tuh IP-nya. Makanya menurut gue yang paling penting adalah sekarang namanya diganti, kemudian lu pikirin kira-kira secara visual nih gue pakai apa ya. Misalnya lu pakai kantong plastik kayak atau apa kayak, tapi akan jadi sesuatu yang berkesan gitu, dan gak usah khawatir lu nggak nongolin wajah, karena nggak apa-apa, nggak nongolin wajah itu nggak apa-apa. Anggap aja ini sebuah IP, pakai aja topeng, pakai aja helm, apa kayak mungkin gitu. yang jadi ciri khas gue kayak Marshmello mungkin ya. Betul sekali, betul. Persis kayak DJ Marshmello, persis kayak Daft Punk, persis kayak Slipknot. Nggak penting identitasnya, yang penting adalah misi yang lu bawa. Dan kalau misalnya emang tulus, dan nggak ada orang lain yang punya cerita kayak lu, gue yakin, nilai lu tinggi di mata masyarakat gitu. Nanti suatu hari ketika kanal YouTube-nya sudah mulai, moga-moga ya gue doain secepat mungkin bisa menghasilkan, terus lu bisa hidup dari situ, dan lu bisa jaga untuk tetap nggak pakai duitnya untuk aneh-aneh. Kalau lu bisa bilang sama orang tua lu bisa bilang sama orang tua lu, sekarang saya nggak usah dikasih 50.000, saya udah ada duit sendiri. Terus nanti lu bisa ketika mereka udah tahu, orang tua lu udah tahu bahwa lu udah menghasilkan sendiri dengan mandiri, dan mereka tahu lu legit ya, lu nggak pakai duitnya untuk apa-apa. Gue yakin itu adalah tahap di mana lu mulai berani untuk menunjukkan wajah lu kepada dunia. Titipan gue cuma satu, Ganpe. Candunya orang tuh berubah-berubah kadang-kadang, Ganpe. Saat ini lu udah berdamai dengan candu dengan judi,
Tapi ketika lu mulai punya reputasi, nanti ada candu lagi namanya ketenaran. Dan itu sama bahayanya. Jadi hati-hati Ganpe. Gue nggak pengen reputasi lu gede, terus lu jadi terkenal, terus udah Maksudnya gitu. contohnya gimana Bang? Ya contohnya lu makin Kecanduan terkenal, ketenaran. ya ini contoh aja nih yang kepikiran sama gue. Hmm. Contohnya lu Hmm. bikin kanal YouTube makin terkenal, banyak orang yang suka, terus lu punya Oke. fans cewek, fans Oke. ceweknya ngefans sama lu, akhirnya lu Oh. manfaatin untuk yang kagak-kagak, gitu-gitu loh. Lu harus Oh, tetap udah tetap lewat itu Bang. ya bagus. Kayak ini aja, kayak sekarang hidup lu tuh kayak ini, kayak aduh si film Wolf of Wall Street, siapa sih namanya itu? Lu tau nggak? Emang Leonardo DiCaprio? Iya si karakternya namanya siapa ya? Oh, gue Si lupa ya. siapa? Yang Aduh, yang sell me this pen itu. kemarin baru lihat lagi. Baru lihat gue yang Iya. Lu trailernya kemarin gue ulang. lu tuh sekarang jadi dia. Dia udah insaf kan, berbuat salah, akhirnya dia berbagi soal pengalamannya dia. Dan akhirnya dia hidup Oh, itu dari bukan ini, itu Catch Me If You Can, Bang. hah? Bukan Catch Me Catch Me. If You Can. Bukan, Bro, Kalau Wolf of Wall Catch Me If Street. You Can kan juga gitu. Iya, Catch dia Me If You juga. Can dia kan. Iya, benar ya. Enggak, tapi si Wolf of Wall Street juga, Wolf of Wall Street. Nah, ini dia. Si orangnya itu kan namanya adalah, karena sekarang video YouTube-nya banyak banget dan dia sekarang jadi content creator persis dari Berdamai. Jordan Belfort itu dia namanya. Si Oh, Jordan iya, Belfort benar. dulu ini kan orang ngaco lah sama penipu dan segala macam con artist. Tapi terus dia masuk penjara, terus dia berdamai, terus dia berbagi pengalamannya persis kayak yang lu mau lakuin. Terus udah jadi content creator deh. Jadi YouTube hidupnya dari AdSense, dari pembicara. Nanti lu juga kalau reputasi lu gede, lu akan dibayar untuk jadi pembicara. Dan moga-moga lu bisa kesempatan kedua yang Tuhan kasih sama lu bisa lu manfaatkan dengan baik. Ya Ganpe, gue gak bisa lama-lama karena masih ada satu orang lagi nih ngantri malam ini. Siap Bang, siap Bang. Terima Ganpe, kasih banyak Bang. Ini yes. Sukses terus, disiplin, dan percaya sama gue, kalau lu punya kekuatan untuk disiplin, karena kalau ketulusan sih gue gak ragu ya, lu gak punya apa-apa lagi untuk lu kasih selain ketulusan dan pengalaman, tapi kuncinya disiplin sekarang. Kalau lu disiplin, gue yakin hidup akan baik untuk lu pada akhirnya nanti. Dan gue janji, kalau gue ngeliat lu udah konsisten, gue ajak lu ke YouTube, kita akan ngobrol lebih jelas lagi. Siap Bang. Ya, thank you Ganpe, sukses terus ya. Ya, thank you Bang. Thank you, bye-bye. Berarti banget Bang, terima kasih Bang. Thank you.